Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan kita bisa menjalankan aktivitas perkuliahan kita di pertemuan keempat di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan keempat dan dalam materi pembelajaran sudah agak mendalam di materi IMK kali ini. Nah, teman-teman, ketika kita membicarakan yang namanya IMK atau interaksi manusia dan komputer, itu maksudnya tidak harus dibatasi dengan tampilan UI UX ya. Walaupun nanti kita mengarahnya ke sana, tapi kita akan banyak belajar faktor-faktor apa saja yang ada di dalam interaksi manusia dan komputer. Seperti halnya kemarin kita sudah belajar perangkat interaktif, peranti bantu, kemudian kita belajar faktor manusia yang kaitannya di dalam lingkup ya, di dalam lingkup dari interaksi manusia dan komputer. Tapi nanti teman-teman di akhir materi kuliah IMK ini nanti teman-teman akan belajar yang namanya user interface dan user researcher atau UI UX teman-teman. Nah, si user interface dan user experience ini based on dalam lingkup satu kesatuan nantinya dalam interaksi manusia dan komputer. Kalau kita lihat kemarin kan di perangkat bantu interaktif itu kan banyak sekali hal-hal atau komponen-komponen yang kita secara langsung berinteraksi dengan komponen atau perangkat tersebut. Artinya ada dialog ya teman-teman. Nah, nanti kita ada kaitannya dengan materi perkuliahan kita di pertemuan keempat tentang yang namanya ragam dialog. Dialog itu apa sih? Dialog adalah salah satu bentuk interaksi teman-teman. Artinya apa? Kalau kita berbicara dengan orang secara langsung itu bisa kita sebut dialog, ada percakapan di sana. Nah, tapi yang kita akan pelajari di pertemuan kali ini bagaimana kita berdialog dengan alat ataupun kita berdialog dengan sistem yang kaitannya dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, pembahasannya teman-teman pada pertemuan kali ini nanti kita akan sedikit ada pendahuluan teman-teman, ada pendahuluan, kemudian ada tujuan kenapa sih adanya ragam dialog, kemudian karakteristik dari ragam dialog serta berbagai macam nanti ragam dialog yang kaitannya kalau di sini itu tentang user interface teman-teman ya. Nanti kita akan belajar kaitannya adalah user interface-nya. Kalau kemarin kan kita belajar berbagai macam faktor ya, faktor manusia, kemudian perangkat interaktif. Kita akan masuk lebih mendetail lagi ke dalam materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang ragam dialog. Nah, apa sih pengertian dari ragam dialog itu, teman-teman? Nah, kalau kita lihat secara umum ya, ini secara umum teman-teman, bahwasanya ragam dialog itu merupakan sebuah proses komunikasi ya tadi yang saya katakan ya, kita bisa berinteraksi dengan manusia secara langsung tapi kita juga bisa berinteraksi dengan perangkat, dengan komponen, kemudian dengan komputer itu sendiri, kemudian di dalam komputer itu ada sistem, kita bisa berinteraksi. Nah, dalam dialog makna yang harus dipertimbangkan dalam memenuhi kaidah sistematis dan pragmatis. Sedangkan dalam secara IMK atau interaksi manusia dan komputer artinya itu ada pertukaran instruksi teman-teman. Jadi kita sebagai user atau sebagai pengguna itu melakukan instruksi ya. Kita kan memberikan instruksi nih. Instruksi atau komen. Ya, komen itu perintah. Ya, perintah yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Nah, kalau kita lihat sistem komputer pada pertemuan lalu itu basicnya itu punya 3, yaitu masih ingat teman-teman, yaitu input, kemudian proses,
baru ada yang namanya output. Nah, perintah atau instruksi itu biasanya ranahnya akan masuk ke dalam proses input itu sendiri. Makanya dialog itu tercipta atau terjadi di dalam sebuah input. Prosesnya itu di dalam sistem itu sendiri. Kemudian outputnya adalah bagaimana informasi yang dihasilkan dari dialog kita. Jadi itu prinsipnya teman-teman. Masih ada kaitannya dalam sistem komputer. Nah, kalau kita lihat, ragam dialog bisa diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam mengambil kaidah informasi dalam user dan sistem komputer itu sendiri. Ya. Artinya, komunikasi yang terbentuk, interaksi yang ada itu akan memberikan perintah ke dalam sebuah perangkat, baik itu mouse misalnya, atau keyboard, kemudian atau joystick, atau kemarin kita banyak bagaimana piranti interaktif untuk mengambil gambar, men-scan, ada OCR di sana yang digunakan untuk mengambil gambar secara visual, mau itu bentuk berformat atau tidak berformat, itu kan sudah kita bahas di piranti interaktif. Nah, itu ada kaitannya dengan yang namanya ragam dialog di materi pertemuan kita di pertemuan keempat kali ini. Itu adalah pengertian dari ragam dialog, teman-teman. Jadi di dalam dialog itu ada komunikasi, kemudian ada instruksi yang berkaitan dengan nantinya masuk ke dalam sistem komputer itu, dan akhirnya adalah outputnya bagaimana komputer itu menyajikan informasi seperti itu. Nah, ada tujuan dari ragam dialog, teman-teman. Kalau kita lihat, tujuan dibuatnya ragam dialog pada interaksi manusia dan komputer adalah untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai macam teknik dialog yang ada untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang disajikan. Jadi kalau kita lihat banyak sekali macam dialog nanti yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Tapi kenapa sih ada tujuannya dialog itu sendiri? Artinya tujuan dari dialog itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi kira-kira kita menggunakan bentuk dialog itu seperti apa, ya, bentuk interaksinya mau kayak gimana, baik secara tampilan UI ataupun dengan user experience-nya, ya. Apakah dia secara UI bagus, kemudian apakah bagaimana dari UI tersebut menimbulkan pengalaman atau experience user yang bagus, itu akan kita bahas di ragam dialog itu sendiri. Nah, jadi si ragam dialog ini memiliki beberapa sifat, teman-teman, yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya nanti kalau teman-teman membuat sebuah sistem atau membuat tampilan ataupun nanti membuat perangkat, ya, yang bisa berinteraksi di dalam satu kesatuan dalam sistem komputer itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya inisiatif, ya. Ini yang pertama, ada yang namanya inisiatif, kemudian ada yang namanya keluasan, kemudian ada yang namanya kompleksitas, kemudian ada kekuatan, dan ada yang namanya beban informasi. Nah, ini adalah sifat yang ada di dalam ragam dialog, ya. Nanti apa sih tujuan misalnya dari inisiatif, kemudian tujuan dari keluasan itu kayak gimana, bentuknya kayak gimana, kemudian ada kompleksitas dari ragam dialog itu seperti apa, kemudian kekuatannya untuk apa sih ragam dialog yang seperti itu, nanti akan kita bahas, dan nantinya beban informasi apa yang akan bisa digunakan dari ragam dialog itu. Nah, ada 5 faktor yang perlu teman-teman perhatikan, ada inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan beban informasi. Ini kaitannya dalam kita mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan dari teknik dialog yang akan kita sajikan, ya. Nah, ada yang namanya inisiatif tadi dari jenis ragam dialog tersebut. Inisiatif itu apa? Pengguna memberikan tanggapan atas perintah yang diberikan oleh komputer untuk memasukkan perintah atau parameter perintah.
inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari komputer. Definisi himpunan yang ditetapkan sebelumnya misalnya ada yes atau no, kemudian ada menu ya. Itu adalah salah satu contoh inisiatif. Bagaimana kita sistem itu merespon atas perintah yang kita berikan. Misalnya kita akan menghapus sebuah data. Nah, kita harus make sure lagi nih ke usernya apakah benar-benar ingin menghapus. Kemudian kalau kita registrasi di form registrasi, apakah data yang Anda isi sudah benar ya. Itu juga harus perlu teman-teman ketahui. Itu adalah salah satu inisiatif. Artinya ini kan membuat si user itu berhati-hati dalam menginput data ya, misalnya menginput data, kemudian dalam mengisi data. Nah, itu artinya inisiatif sistem itu memberikan pop-up seperti itu. Nah, kalau kita lihat tampilannya di sini kan ada error nih. Atau ketika data yang dimasukkan salah, itu kita memberikan pop-up atau memberikan informasi-informasi yang inisiatif dari sistem tersebut. Jadi itu sangat perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah user interface nantinya, teman-teman. Nah, inisiatif oleh pengguna keterbukaan lebih luas, contoh command line. Misalnya di dalam command line itu sendiri ada beberapa perintah yang misalnya salah, kemudian diberikan pop-up atau tulisan. Kalau di command line itu tulisannya mungkin informasi bahwanya sintak itu tidak ada di dalam command line tersebut. Tapi kalau sudah masuk ke graphical user interface, itu memberikan pop-up atau memberikan perintah di samping field kita atau di samping text box yang kita isi, memberikan informasi bahwasanya data yang diinputkan salah. Itu adalah salah satu inisiatif. Jadi user itu tidak bingung, oh ada yang salah, tapi ketika dicari itu ternyata nggak ada yang salah, tapi penginputannya misalnya tidak sesuai format atau gimana. Itu kan harus diberikan informasi kepada user atau pengguna tersebut. Makanya ada yang namanya tahapan inisiatif. Di dalamnya itu memberikan informasi, baik itu secara pop-up ataupun di samping text box atau field yang kita sediakan, itu boleh dilakukan. Itu yang pertama dari tujuan adanya si ragam dialog ini. Ini adalah salah satu bentuk dialog ya, teman-teman, bahwasanya kita user itu tidak tahu dan kita sedang berdialog nih, bahwasanya oh data lu tuh salah loh, oh ini terjadi error loh. Itu kan dialog ya antara kita dengan sistem yang kita gunakan. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu yang namanya inisiatif. Nah, kalau yang kedua ada yang namanya keluasan, teman-teman. Kalau kita lihat keluasan ini, bagaimana pengguna mempunyai kesempatan melakukan custom dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Jadi sistem tersebut atau tampilan yang teman-teman akan buat tuh harus bisa mengcustomize ya. Misalnya dari segi posisi, kemudian mungkin nantinya kita lihat menunya atau dashboardnya, atau kalau kita lihat Tokopedia kan sesuai dengan case-nya ada marketplace ya. Kita mencari barang sesuai dengan apa yang kita cari. Kemudian ada historicalnya barang-barang yang pernah kita cari. Jadi kan itu bisa mengcustom secara tidak langsung ya, teman-teman, dari sistem yang kita buat. Baik itu tampilan user interface-nya, itu yang namanya keluasan. Jadi kita tidak saklek tampilannya monoton seperti itu aja, tapi kita membuatnya dinamis sesuai dengan kebutuhan user secara tidak langsung dalam sistem yang teman-teman buat. Itu yang namanya keluasan. Nah, lanjut ada yang namanya kompleksitas. Nah, kalau kita lihat kompleksitas ini pengelompokan dalam penerapan model yang diinginkan pengguna ke dalam sistem, dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau
ortogonalitas atau keduanya. Jadi kita bisa membuat hierarki, teman-teman. Jadi dalam sub menu itu apa aja yang muncul, kemudian dalam misalnya dalam menu penjualan atau kategori penjualan itu apa aja barang-barang yang muncul, kita harus kelompokkan. Nantinya itu akan mudah untuk si user misalnya akan memfilter sebuah barang yang kita cari kalau case-nya ini marketplace. Tapi kalau yang lain misalnya itu harus jelas ya, misalnya dalam satu menu itu harus ada apa aja, kemudian hierarkinya harus jelas, kemudian jangan kita membuat itu tidak kompleks, artinya dari satu wireframe itu berbeda dengan yang lain, teman-teman. Artinya kita harus ada konsistensi yang nanti timbulnya ke dalam kompleksitas itu sendiri, dengan kita berpatokan pada yang namanya hierarki atau menggunakan ortogonalitas itu sendiri, atau kita bisa menggunakan keduanya. Itu dari kompleksitas dari sebuah sistem ya, atau dari lagam dialog itu sendiri ya. Kemudian ada yang namanya kekuatan. Nah, kekuatan ini jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Jadi kita lihat nih beban kekuatan kita sejauh mana sih ya. Jangan sampai ketika user menggunakan itu sampai berhalaman-halaman dan membuat user itu kebingungan ya. Artinya dialog-dialog yang muncul itu beragam dan user itu malah bingung dengan banyaknya ragam dialog di sana. Walaupun kita harus mengukur juga kekuatan ragam dialog kita atau dialog yang memberikan informasi itu sampai sejauh mana kekuatannya nantinya. Jadi seperti itu untuk faktor kekuatan tersebut. Nah, kemudian beban informasi, kalau kita lihat ini menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna agar penyampaian informasi itu dapat berdaya guna, dan beban informasi yang terkandung dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan arahan dari pengguna. Jadi bagaimana sih beban informasi yang akan ditampilkan itu ya benar-benar dengan apa yang diinginkan user ya nantinya. Walaupun kita dalam membuat sebuah sistem atau itu kita perlu riset, kemudian kita harus membuat wireframe, kemudian jadi sebuah prototype, kemudian jadi sebuah gambaran dari sistem yang akan diuji coba sementara atau dilakukan tester, atau setelah implementasi tersebut kita melihat beban informasi yang dihasilkan sesuai nggak dengan maunya banyaknya user yang menggunakan aplikasi atau sistem kita. Jadi itu teman-teman, tadi kalau kita lihat di dalam menentukan ya atau dalam tujuan dari ragam dialog, ada yang pertama adalah inisiatif, kemudian ada keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan beban informasi. Jadi faktor-faktor inilah yang harus ada di dalam bagaimana kita membuat ragam dialog itu terpenuhi dan tidak membingungkan untuk si user ya. Nah, kemudian teman-teman ada yang namanya karakteristik dari ragam dialog ya. Kalau tadi kita sudah membahas tujuan dari ragam dialog itu sendiri, sekarang kita akan membahas karakteristik. Karakter apa aja sih yang ada di dalam ragam dialog? Ada 3 teman-teman yang perlu teman-teman ketahui di dalam karakteristik ragam dialog ini. Yang pertama ada yang namanya konsistensi, kemudian ada feedback atau umpan balik. Yang ketiga adalah observabilitas. Nah, kita akan yang membahas yang pertama dulu nih. Kita akan membahas yang namanya konsistensi teman-teman. Nah, apa sih konsistensi nih? Konsistensi adalah sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengeksplorasi pengetahuan yang ia miliki untuk memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Jadi kita membuat sebuah ragam dialog itu perlu yang namanya konsistensi teman-teman ya. Jangan sampai ragam dialog yang kita buat ya itu malah membingungkan dan tidak konsisten satu sama lainnya.
Makanya kita harus membuat konsistensi itu dari awal kita membentuk atau membuat wireframe dari sebuah user interface. Itu harus, teman-teman tuh harus konsisten dalam bentuk pop-up-nya, kemudian mau pakai list atau mau pakai drop down atau pakai yang hal-hal yang lain, itu harus dilihat konsistensinya. Atau mau pakai pop-up yang jenis apa, itu teman-teman harus bisa riset terlebih dahulu, dan akhirnya itu membuat konsistensi di dalam user interface yang teman-teman buat, yang kaitannya dalam hal ini dari lagam dialog tersebut. Nah, kemudian apa sih umpan balik? Kalau kita lihat ya, yang berikutnya ada yang namanya umpan balik. Umpan balik itu apa sih? Nah, umpan balik adalah ragam dialog jika pengguna melakukan kesalahan ya dalam melakukan komputasi, baik itu inputnya ataupun interaksinya, kemudian atau memberikan perintahnya, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Jadi itu artinya feedback ya, harus ada feedbacknya buat si user. Jangan sampai ketika kita next aja ada tombol next atau kita mendaftar, kok ini nggak jalan-jalan, ternyata ada kesalahan yang tidak diberikan feedbacknya di dalam si ragam dialog tersebut ya. Misalnya dalam sebuah menu, kemudian kita error atau menemukan kesalahan dan dia tidak memberikan feedback atau umpan balik. Ya, itu perlu diperhatikan sebagai user interface. Nantinya teman-teman membuat seperti itu perlu diperhatikan. Artinya kita membuat sistem juga harus ada feedbacknya ya. Feedback ketika terjadi kesalahan, kemudian ketika sistem error, itu perlu kita berikan feedback teman-teman, atau umpan balik, agar si user tahu nih, ternyata oh kita terkendala di dalam jaringan, kemudian oh ternyata ada informasi atau instruksi yang salah, itu perlu diberikan. Itu adalah termasuk dalam karakteristik ragam dialog itu sendiri. Nah, yang berikutnya ada yang namanya observabilitas. Sistem dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi penggunanya, meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya itu sangat rumit. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah sistem tuh yang simple, yang minimalis ya, tapi tergantung dengan selera ya si user. Kalau kita berkaitan dalam manajemen project ya, di perangkat lunak itu tergantung user maunya seperti apa. Tapi secara tidak langsung dalam menampilkan sebuah sistem di kaitannya dengan ragam dialog, itu kita harus membuat sistem itu menjadi sesimpel mungkin dan seminimal mungkin, seminimalis mungkin. Kenapa? Walaupun ternyata di dalam misalnya front end-nya, di back end-nya itu sulit ya teman-teman, kita harus membuat sistem itu sesederhana mungkin. Artinya tidak memberikan efek yang membuat si user itu ribet menggunakan sistem tersebut apabila berkaitan dengan si tampilan. Misalnya dalam ragam dialog tersebut ternyata ribet nih, harus ke sini, ada banyak sekali klik, kemudian banyak sekali form yang diisi. Itu kalau bisa diminimalkan teman-teman ya. Karena apa? Karena itu akan meributkan si user atau pengguna. Nah, itu adalah karakteristik dari observabilitas. Nah, dalam karakteristik ragam dialog ini tadi kita sudah tahu bahwasanya ada 3 poin di sana. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah umpan balik, yang ketiga adalah observabilitas. Kemudian ada yang namanya kontrolabilitas teman-teman. Bagaimana kita bisa mengontrol dari sistem tersebut. Kontrolabilitas ini adalah kebaikan dari observabilitas. Dalam hal ini akan menimbulkan atau memberikan dampak ke sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Agar hal ini tidak tercapai
antarmukanya harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali. Jadi ada campur tangan seorang user di dalam dialog tersebut. Misalnya ada tombol kesalahan nih, ya, pop up kesalahan. Nah, kita nggak bisa mengkontrol nih. Kita tidak boleh mengklik yes atau no, ulangi atau hiraukan misalnya sih gitu. Mau melanjutkan atau yes atau no, ya atau tidak. Ternyata kita tidak diberikan kontrol terhadap menu yang muncul tersebut. Itu kan dalam ragam dialog ya teman-teman. Nah, itu perlu juga diperhatikan dalam karakteristik ragam dialog ya. Ini agak kontras dengan si observabilitas. Artinya ada interaksi juga di dalamnya, bahwasanya si user ini sudah mengerti apa yang dia misalnya salah input atau ternyata ada error by sistemnya. Itu harus ada interaksi atau yang dinamakan kontrol labilitas. Kemudian yang namanya efisiensi berikutnya teman-teman. Efisiensi itu apa sih? Nah, efisiensi dalam kaitannya karakteristik ragam dialog ini, jadi sistem komputer yang melibatkan unjuk kerja atau proses di dalamnya kepada yang memberikan proses dan informasi output kepada manusia dan komputer secara bersama-sama adalah throughput yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Artinya bagaimana kita membuat sistem itu secara efisien itu dapat digunakan oleh si user, dan secara sistem pun itu tidak pusing nanti, baik itu dari programmernya, kemudian bagaimana tampilan UI-nya berkombinasi dengan bahasa program yang ada di dalamnya, kemudian dari UI tersebut berkaitan dengan si usernya. Itu kan harus ada efisiensi di dalamnya. Supaya apa? Supaya si user ini menggunakan sistem atau menggunakan ragam dialog itu tidak bingung ya teman-teman, atau tidak wasting time lah, istilahnya seperti itu. Dan yang berikutnya, karakteristik dari ragam dialog ada yang namanya keseimbangan teman-teman. Apa sih keseimbangan? Artinya strategi yang diambil dalam perencanaan sebuah sistem, baik itu manusia dan komputer, haruslah dapat membagi pekerjaannya antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Nah, keseimbangan ini perlu ya. Jadi sejauh mana sistem ini berjalan, kemudian sejauh mana sih user ini turut serta di dalam proses yang ada di dalam sistem tersebut. Bahwasanya kalau kita membicarakan keseimbangan dari faktor manusia dan faktor komputer itu sendiri, itu kan ada tugas-tugasnya tersendiri. Masalah manusia tadi dalam kaitannya ragam dialog ini memberikan perintah atau ada kontrol di dalamnya, itu harus ada hal-hal yang mengoptimalkan supaya sistem atau ragam dialog itu bisa bekerja dengan baik teman-teman. Itu merupakan karakteristik ya dari si ragam dialog. Kalau tadi kita sudah membahas yang namanya konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, kemudian ada efisiensi dan keseimbangan. Jadi itu adalah karakter dari ragam dialog yang harus juga dipenuhi dalam kaitannya kita membuat ragam dialog di dalam sebuah user interface atau sebuah tampilan, agar bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh si user atau pengguna. Itu merupakan 6 karakteristik dari ragam dialog. Kemudian teman-teman, ada yang namanya ragam dialog interaktif ya teman-teman. Nah, ragam dialog interaktif ini kita akan bahas satu-satu teman-teman ya. Yang pertama, ada yang namanya ragam dialog perintah tunggal
Nih, perintah tunggal atau command line dialog. Kemudian ada yang namanya dialog berbasis bahasa pemrograman, programming language dialog. Kemudian ada yang berdasarkan isian atau formulir, atau disebutnya adalah form filling dialog. Kemudian ada yang sistem menu. Kemudian ada yang namanya natural language interface. Kemudian ada antarmuka berbasis icon. Kemudian ada sistem penjendelaan, windowing system. Kemudian ada manipulasi langsung. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah antarmuka berbasis interaksi grafis. Ini adalah ragam dialog ya. Nah, pertama kita akan membahas yang namanya dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Ya. Di command line dialog ini merupakan perintah-perintah tunggal yang dioperasikan dengan sistem komputer yang dipakai. Dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog dapat dikatakan merupakan ragam yang paling konvensional. Artinya dulu nih, sebelum adanya yang namanya GUI teman-teman ya, belum adanya namanya GUI, itu mereka menggunakan yang namanya command line dialog ya, menggunakan yang namanya command line dialog. Makanya dia disebut ragam dialog yang paling konvensional. Bahasa perintah yang dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai sifat alamiah, yakni mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Meskipun bersifat buatan, bahasa buatan ini tetap mempunyai struktur leksikal, sintaksis, dan sistematis tertentu. Contohnya dalam command line dialog ini ada yang namanya DOS. Di dalamnya misalnya ada dir, ada delete, ada format, ada copy. Kemudian dalam Unix ada ls, v, u, passwd, dan lain-lain. Itu adalah perintah atau dialog berbasis perintah tunggal atau command line interface. Kemudian ada yang namanya dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. Nah, kalau kita lihat bagaimana dialog yang dikemas dengan sejumlah perintah ke dalam sebuah bentuk file berupa batch file. Batch file ini adalah kumpulan-kumpulan perintah yang dibuat di dalam suatu bahasa program. Dalam keadaan tertentu, penggunaan dialog berbasis perintah tunggal sering tidak memadai, khususnya ketika pengguna harus memberikan sederetan perintah-perintah yang setiap kali ia jalankan program aplikasi tersebut. Dialog berbasis bahasa pemrograman ini merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut dengan batch file. Jadi teman-teman, jadi dialognya itu harus dengan bahasa program. Beda dengan ketika kita menggunakan GUI ya teman-teman. Kita bisa dialognya itu bisa dalam artian mengklik icon ya kan, kemudian memilih menu kalau kaitannya dengan si GUI. Tapi kalau ini kita harus tahu dulu ya bahasa programnya itu apa, karena dalam membuat satu buah batch file itu kita harus tahu kan perintah dalam bahasa programannya itu apa. Nah, itu kan ada dialog. Misalnya kita ingin membuat output apa. Nah, ini kan dialog juga di dalamnya output. Misalnya print makan. Ini kan dialog kan? Ini adalah bentuk dialog teman-teman yang akan menghasilkan makan. Nah, untuk memahami dialog dalam programming language ini kita harus tahu kan print ini untuk apa digunakannya, misalnya untuk menghasilkan output tulisan apa. Nah, itu di dalam dialog yang berbasis pada programming language dialog. Nah,
Kemudian ada yang namanya dialog berbasis pengisian formulir atau form filling dialog. Dialog ini ya dimana kita sebagai user dihadapkan ke bentuk form seperti ini teman-teman ya. Form. Ini kan form nih teman-teman. Ini form. Ini form. 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 Ya, ini juga form. Ya. Bentuk formulir di layar yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi yang telah ditentukan. Sebagai dasar untuk pendataan layar berbentuk formula, data diinputkan pada kolom-kolom yang telah tersedia. Perlu rancangan yang baik dan fasilitas perbaikan atau koreksi tadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita ya berdialog kepada sebuah sistem, di mana kita ingin masuk ke dalam sebuah sistem tersebut ya, atau aplikasi tersebut. Misalnya ada student registrasi, untuk kita masuk ke dalam sebuah aplikasi pendaftaran mahasiswa misalnya, atau pendaftaran di LMS Learning Management System, itu kan ada formnya. Ini adalah salah satu form filling dialog. Jadi dialognya menggunakan form seperti itu teman-teman. Ya, mungkin teman-teman udah familiar nih dalam form filling dialog. Nah, dalam membuat form ini jangan sampai tidak ada feedbacknya ketika mengisi tanggal lahir, ya, tanggal lahir, formatnya kayak gimana, itu harus diperhatikan. Tampilannya juga jangan yang monoton teman-teman. Kalau bisa di sini kasih contoh namanya, last name, kemudian apa nanti bisa keganti, kemudian ini isi apa, itu harus dikasih keterangannya, informasi. Ini kan sudah ada informasinya di bawahnya nih, bagus ya. Jangan sampai disuruh isi apa tapi nanti formnya tidak jelas penempatannya, kemudian warnanya membingungkan, susunannya secara hierarkinya juga membingungkan. Itu perlu diperhatikan dalam membuat yang namanya dialog berbasis pengisian formulir. Nah, kemudian ada yang namanya sistem menu teman-teman. Kalau kita lihat sistem menu, dialog yang ditampilkan merupakan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Menu adalah daftar jumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya berupa satu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya teknik menampilkan pilihan-pilihan pada sebuah sistem menu terdapat dua jenis. Ada yang namanya sistem menu data dan ada yang namanya sistem menu tarik. Akan kita bahas di sini. Nah, ada yang namanya sistem menu datar atau selektor pilihan. Ya, teman-teman, dalam kaitannya sistem menu. Nah, kalau kita lihat sistem menu datar adalah sistem menu yang menampilkan semua pilihan secara lengkap, teman-teman. Ketika diklik, muncul semua pilihannya. Dalam menentukan jenis selektor yang akan digunakan, baik angka, huruf, atau kombinasinya, salah satu bahan pertimbangannya adalah banyaknya pilihan yang akan disediakan. Penggunaan selektor berupa angka tidak termasuk angka 10 ya. Tetapi jika jumlah pilihan lebih dari 10, penggunaan selektor berupa angka kurang cocok karena pengguna harus menekan 2 buah tombol untuk memilih pilihan dengan nomor selektor 10 atau lebih. Keadaan seperti ini tidak selalu diinginkan bagi pengguna jika menggunakan selektor berupa huruf, karena kita mempunyai 25 huruf alfabet. Jika cacah pilihan lebih besar dari 26 buah selektor dalam berupa campuran angka dan huruf. Jadi teman-teman, di dalam selektor pilihan ini ada yang masih berbasis pada misalnya pilih angka 1, pilih angka 2, masuk untuk ketik angka 2 untuk kepilihan apa, ketik angka 3 untuk kepilihan apa. Itu yang namanya selektor menu teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara riset, di dalam selektor menu ini orang-orang tuh paling males kalau sudah mengetikkan angka 2 digit teman-teman. Makanya
kalau kita membuat selektor menu itu jangan sampai dia itu membuat lebih dari angka 10, teman-teman. Kalau bisa dikurang dari angka 10, satu digit saja. Artinya biar tidak user itu dibingungkan dengan pilihan-pilihan nomor yang banyak untuk memilih sebuah menu. Kemudian ada sistem menu daftar yang penggunaannya menggunakan tanda terang. Artinya ketika kita memilih sebuah pilihan itu kita bisa menggunakan tanda panah ke bawah, ke kanan, ke atas, ya, seperti itu. Nah, cara lain untuk menentukan pilihan daftar menu adalah menggunakan suatu mekanisme yang disebut dengan tanda terang atau highlight marker yang dapat digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar dengan cara ini. Pengguna dengan bantuan tombol tadi yang saya katakan kanan, kiri, atas, bawah, dengan menggunakan mouse menempatkan tanda terang pilihan yang ia ingin pilih, kemudian pengguna harus menekan tombol enter atau mengklik mouse untuk mengkonfirmasi pilihannya. Nah, misalnya ada tombol menu di sini. Ya, ini tombol menu. Ya, ini kita klik aja, ya. Klik. Kalau tadi ada selektor menu untuk masuk ke satu, ketik satu. Ini kan sudah tidak lagi ya, kecuali membuat aplikasinya based on kayak sistem di cek pulsa, kemudian cek kuota, bintang satu pagar, ada pilihan, itu masih memungkinkan digunakan. Tapi di dalam user interface saat ini itu sudah tidak lagi banyak digunakan, teman-teman. Ya karena tadi dalam faktor user interface itu untuk menghasilkan user experience yang baik ya, atau mendapatkan feedback yang baik dari user experience-nya, ya jangan sampai meribetkan si user atau pengguna sistem tersebut kan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari yang namanya sistem datar, sistem menu datar tadi teman-teman, yang berbasis dengan pilihan angka 1 sampai dengan 9. Ya, ada 3 pilihan di dalamnya. Ternyata tidak boleh sampai dengan 10 ya. Kemudian dia menginputkan angka 4 ya. Angka 4 ini kan tidak ada di dalam selektor menu pilihannya kan. Hanya ada 3. Jadi ketika 4 dimasukkan ada feedbacknya nih. Feedbacknya apa? Feedbacknya adalah channel tidak tersedia. Itu selektor menu, teman-teman. Nah, kalau ini adalah selektor menu yang menggunakan tanda terang atau highlight, teman-teman. Ya, contohnya apa? Kita ingin masuk ke menunya mahasiswa, kita tinggal klik aja. Kemudian ini kita tinggal klik aja, klik. Kemudian ini select arrow atau tanda terang dalam permainan Counter Strike ya ini, teman-teman. Kita bisa pilih pakai row, kemudian enter ya. Kemudian kita enter, kita masuk ke game tersebut. Itu adalah sistem menu, teman-teman. Nah, sekarang ada yang namanya sistem menu tarik atau sekarang disebutnya drop down atau drop list. Ya. Nah, sistem menu tarik pull down yang berbasis pada struktur hierarki atau struktur pohon pilihan. Sistem menu tarik ini adalah sistem menu yang akan menampilkan pilihan dalam kelompok tertentu pada sebuah sub pilihan atau sub menu. Dari suatu pilihan atau menu utama dapat mempunyai satu atau lebih sub pilihan dan seterusnya. Contoh menunya tuh seperti ini, teman-teman. Nah, ini misalnya memilih negara ya, kemudian ini memilih apa. Nah, dalam menu ini kan kita harus tahu dulu nih blok, kemudian misalnya case-nya ini ya, ketika kita akan start here
Itu kan ada berapa pilihan tuh teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita start here ini ada punya 7 pilihan, 7 hierarki teman-teman. Misalnya di sini adalah beginner guide, kemudian news, opinion, dan seterusnya. Nah, ini namanya struktur hierarki dalam menentukan sebuah menu pilihan. Jadi tidak bingung nanti kalau teman-teman membuat menu tersebut. Nah, kalau tadi ada ini sistem menu, kemudian ada yang namanya dialog berbasis dengan bahasa alami atau natural language interface. Jadi dialog ini berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami manusia yang diterjemahkan dari sebuah sistem penterjemah. Misalnya, ini digunakan dalam database, teman-teman. Dialog ini. Dialog berbasiskan perintah tunggal atau instruksi dibatasi oleh sintaksis atau sintak ya, teman-teman, yang digunakan dengan bahasa alami. Penggunaan dapat memberikan instruksi dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi, kata-kata atau bahasa sehari-hari yang digunakan seperti display all, artinya lihat semua, dalam membuat DBase. Contoh nih, cetak semua daftar mahasiswa yang mempunyai grade C. Dalam database perintahnya adalah select bintang from data. Jadi kita melihat dari sebuah data di mana yang mendapatkan grade C. Ini kan hampir seperti bahasa alami atau bahasa manusia ya kan teman-teman. Artinya dialognya sama seperti manusia teman-teman. Gue pengen lihat loh data siswa yang dapat C itu siapa aja loh. Nah, jadi kan seperti itu, tapi dia menggunakan bahasa Inggris kan, seperti itu bedanya. Itu kalau kita menggunakan dialog berbasis bahasa alami. Tapi ini digunakan untuk database ya, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya antarmuka berbasis icon. Ini yang mungkin kita sudah temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, browsing, membuka aplikasi, itu kan sudah banyak yang berbasis dari sebuah icon. Jadi kita dialognya itu ditunjukkan oleh icon tersebut. Misalnya kita ngeprint, berarti dialognya kita harus mengklik icon printer. Kemudian kita save as, kita mengkliknya tombol disket, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah antarmuka berbasis icon. Nah, kalau kita lihat, sejalan dengan penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda kehidupan kita sehari-hari, antarmuka sering memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda ini untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. Ragam dialog yang banyak menggunakan simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu disebut dengan antarmuka berbasis icon atau icon-based user interface. Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tadi, misalnya printer untuk mengeprint, kemudian ada tanda seru nih, berarti ada yang salah atau ada kesalahan apa. Kemudian tanda silang, misalnya software atau sistem tersebut error, itu kan berbasis dengan icon teman-teman. Dan harus tahu juga teman-teman dalam penentuan icon tersebut untuk mempermudah user memberikan atau mendapatkan sebuah informasi dari sistem tersebut. Nah, contohnya ini teman-teman, ini kan berbasis icon semua ya. Ketika kita ingin mengaktifkan aplikasi email, kita menggunakan Gmail ya kan. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain, kemudian kita ingin menelpon, gambarnya pasti telepon nih, seperti ini, kita mau nelpon. YouTube misalnya ya kan, YouTube tuh seperti ini. Kemudian SMS ya, atau kita masuk ke Google Chrome atau ke Play Store, ini kan adalah based
on icon. Ya, seperti itu ragam dialognya. Nah, kemudian kita akan masuk ke sistem penjendelaan atau windowing system, teman-teman. Apa sih windowing system tersebut? Nah, sistem antarmuka yang menunjukkan bahwasanya pengguna untuk menampilkan berbagai informasi pada satu atau lebih jendela atau window. Nah, penampilan lebih banyak informasi, misalnya dalam akses lebih banyak sumber informasi, kombinasi berbagai sumber informasi, kendali bebas atas sejumlah program, ada common text, ada penyajian jamak atau multiple view, kemudian ada reminder atau pengingat. Nah, sistem penjendelaan itu ada 4 ya teman-teman. Ada jendela TTY, kemudian ada time multiplex windows, kemudian ada space multiplex windows, dan ada yang namanya non-homogen. Nah, kita akan bahas yang namanya TTY. Jendela TTY ini merupakan jenis jendela yang paling sederhana. Secara sekilas, jenis jendela ini mirip dengan tampilan yang ada yang apa adanya, karena jendela TTY ini hanya terdiri atas sebuah jendela yang punya fasilitas pemindahan halaman scrolling secara otomatis pada satu arah. Contohnya adalah command prompt, terminal, dan lain-lain. Ini kan satu arah doang, teman-teman. Dia kan nggak bisa ke samping kan? Ya, ini namanya jendela TTY. Biasanya teman-teman ketemukan tuh di dot prompt, command prompt, dan terminal. Itu dalam sistem ragam dialog window ya tadi. Kemudian ada yang namanya time multiplex window. Artinya dalam satu jendela itu bisa menampilkan beberapa ya. Ini misalnya satu, ini kedua. Biasa kalau teman-teman temukan ini di aplikasi Excel. Nah, pemikiran yang mendasari digunakannya istilah time multiplex window ini adalah bahwa layar tampilan merupakan sumber daya yang bisa digunakan secara bergantian oleh sejumlah jendela pada waktu yang berlainan. Jenis jendela ini banyak diterapkan oleh editor teks, dan salah satu yang mendasari adanya multitasking. Ya, adanya multitasking itu kan kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi dalam satu waktu yang bersamaan. Ini salah satunya didasari oleh time multiplex windows. Nah, kemudian ada yang namanya space multiplex windows. Dalam space multiplex windows ini, lebar layar dibagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi. Dan jenis jendela dapat ditentukan berdasarkan ketergantungan antara satu bisa diletakkan di atas jendela yang lain, dan apakah masing-masing jendela bisa diubah ke ukurannya. Nah, ini kan bisa diubah nih teman-teman ya. Ini menu editnya, kemudian ini menunya nih ya, ini dia menampilkan 2. Ini variabel cost, kemudian ini fixed cost. Nah, pada perangkat lunak Bravo, kemudian ada pengolah kata window kata atau WordPerfect dari versi DOS. Ini versi yang mungkin kamu belum pada lahir, teman-teman. DOS ini salah satu sistem operasi yang paling lama dan usianya juga lebih tua daripada usia saya. Dan era-era itu adalah era-era yang tampilannya berbasis dengan CLI, teman-teman, Command Line Interface. Ada Windows Perfect versi 5.0 dan 5.1, dan ada Lotus 123. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya non-homogen, teman-teman, di dalam jendela window ini. Jadi tidak sama ya, kalau kita non-homogen kan jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis jendela di atas. Dua dari beberapa jenis jendela homogen adalah icon dan zooming. Nah, view nih, ini kan tidak homogen, teman-teman, tidak sama. Pada zooming windows, pengguna dapat melihat bagian tertentu dari objek yang diamati secara lebih terperinci.
karena jendela ini dapat diperbesar maupun diperkecil dengan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lihatnya seperti ini. Ya, tampilannya. Ini non homogen. Nah, itu merupakan tampilan dari jenis Windows. Jenis Windows no homogen. Ya, kalau tadi kan sudah banyak kita belajar teman-teman jenis-jenisnya. Jadi kalau kita lihat ragam dialog merupakan salah satu bentuk ya, bentuk tampilan-tampilan yang digunakan kita menginteraksikan atau memberikan perintah di dalam sistem itu sendiri. Makanya kita memberikan interaksi dengan komputer by user interface itu seperti apa maunya kita. Tapi kita lihat dengan kebutuhan dan keinginan user ke dalam sistem atau aplikasi yang akan teman-teman buat. Baik dari segi tampilan, kemudian dari segi pembuatannya, developernya, program atau aplikasi atau sistem tersebut itu juga termasuk di dalam ragam dialog. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya manipulasi langsung ya. Manipulasi langsung itu apa? Penyajian langsung aktivitas kepada user sehingga aktivitas dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Misalnya kita mau menerapkan kontrol proses, editor teks, kemudian ada simulator, ya kan? Kita kan misalnya menambahkan roda nih, pasti kan ada tampilannya manipulasi langsung kan, kita bisa rubah seperti itu. Kemudian ada yang namanya kontrol lalu lintas penerbangan, itu kan kita mengarahkan ke titik ini, itu kan manipulasi langsung. Kemudian ada yang namanya computer aided design, adalah bentuk perencanaan model. Ini adalah aplikasi permodelan, misalnya 3ds, 3D Max, Blender, SketchUp. Nah, itu adalah aplikasi yang tampilannya itu sesuai dengan apa yang kita berikan perintah secara langsung teman-teman. Kita tambahkan roda ya muncul roda, kita ganti warna ya langsung ganti warna. Itu yang namanya manipulasi langsung. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya antarmuka berbasis interaksi grafis. Nah, dialog ini berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan aktivitas. Jadi aktivitasnya langsung tampil nih teman-teman. Kita mengklik Facebook ya, misalnya ke beranda, ke pesan, itu muncul sesuai dengan apa yang kita instruksikan dari sebuah gambar tersebut. Jadi itu merupakan antarmuka berbasis interaksi grafis. Jadi itu teman-teman yang sudah kita pelajari di pertemuan keempat kali ini yang berkaitannya dengan ragam dialog ya. Tadi kita sudah membahas pendahuluannya, kemudian ada jenis dan tujuan ragam dialog, kemudian karakteristik ragam dialog, sampai dengan berbagai macam ragam dialog yang ada, dari mulai ragam dialog yang basically berbasis dengan command line, kemudian kita sampai ke ragam dialog yang berbasis dalam interaksi grafis. Itu merupakan materi di pertemuan keempat kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua tentang interaksi manusia dan komputer, khususnya dalam menciptakan user interface yang bagus dan menarik. Kalau kita lihat kan berbagai macam ragam dialog itu sama aja bagaimana kita menginteraksikan, kita memposisikan, kita menampilkan sebuah user interface yang mudah ya untuk diberikan perintah atau masukan supaya sistem bisa memproses secara gampang. Jadi seperti itu. Makanya ada yang namanya ragam dialog. Jadi itu saja materi yang sudah saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan bisa kita diskusikan lewat WhatsApp grup kita. Kemudian jangan lupa mengisi presensi, kemudian jangan lupa juga mengisi forum di diskusi. Saya akan berikan forum dan diskusi. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Terima kasih.
itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.